Dua sejoli HK 18 tahun dan PT 17 tahun nyaris jadi bulan-bulanan warga di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu sempat menangis memohon warga tidak menghakimi bijak. Sebelumnya mereka kepergok hendak mencuri di rumah warga. Diduga keduanya di bawah pengaruh obat-obatan terlarang daftar obat G. Kedua pelaku diamankan di salah satu rumah hingga polisi tiba di lokasi. Ada sepasang kekasih yang dicurigai hendak melakukan pencurian dan akan diambil oleh massa. Sehingga pada saat itu juga kami langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan kedua pasangan anak muda tersebut, yang tidak lain adalah HK umur 18 tahun dan inisial PT 17 tahun. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa ke Polsek Talo. Dan jika terbukti bersalah, sepasang kekasih ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar. Sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya pemirsa, tak terima ditegur saat berkendara melawan arah, sejumlah pengendara motor mengeroyok seorang pengendara mobil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi pengeroyokan direkam warga setempat. Inilah rekaman saat sekelompok pengendara motor mengeroyok seorang pria yang merupakan pengendara mobil di Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi brutal ini terjadi tepat di bawah halte MRT Blok A, Jalan Fatmawati Raya. Kejadian pengeroyokan berawal dari aksi salah satu pemotor yang menjadi pelaku pengeroyokan melawan arah saat berkendara di sekitar lokasi. Melihat hal tersebut, korban yang sedang mengendarai mobil menegur pelaku. Akibat diberi teguran, pelaku tak terima. Ia kemudian memanggil teman-temannya dan terjadilah aksi pengeroyokan. Ada motor yang melawan arah, terus ada mobil yang menghalangi supaya jangan melawan arah. Kebetulan mobil ini mepet nggak sama motor itu supaya dia nggak ini, karena kesenggol dia terjadilah keributan. Yang naik motor langsung kan dia kan langsung buka baju nih, ayo berantem kalau begitu. Nah, tapi tiba-tiba dari sana ada yang bawa kayu, dari sana ada yang bawa senggol. Kemudian yang kita amankan untuk sementara ini barang buktinya adalah satu balok kayu, kemudian kacamata yang pecah milik korban, lanjut untuk HP yang berisikan video kejadian. Saat ini penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Baru masih melakukan penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 6 orang. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangmati, iNews melaporkan. Sebuah bus berisi pelajar menabrak sebuah warung dan pohon saat melintas di jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Supir meninggal di lokasi sementara 18 penumpang alami luka-luka. Lantas tolong ini, ambulan monitor merapat semuanya. Ini masih banyak yang kejepit ini. Lantas tolong ini, ambulan monitor merapat. Sejumlah pelajar terluka setelah mikrobus yang mereka tumpangi menabrak warung di pinggir jalan Pantura, Pakijangan, Brebes, Jawa Tengah. Para pelajar alami luka berat dan luka ringan dan dirawat di Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Sementara sopir mikrobus meninggal di tempat karena terjepit badan bus. Menurut salah seorang korban, sebelum terjadinya kecelakaan, supir mencoba menyalip becak motor. Namun supir gagal sehingga mobil tergelincir akibat jalanan licin saat hujan turun.
Brebes Pak. Mau timur. Iya. Terus mau ke barat. Terus Mau nyelip Pak. mau nyelip apa? Nyelip pecak motor. Terus Habis itu tergelincir. tergelincir. Hujan ya? Iya. Terus Nabrak warung Pak. nabrak warung. Iya. Itu waktu itu kecepatan tinggi juga helmnya. Iya kayaknya. Oh tinggi ya? Rada tinggi lah Pak. Sementara polisi mendatangi TKP langsung mengevakuasi bangkai mikrobus ke unit laka lantas Polres Brebes. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, Unibar, iNews melaporkan. Sekelompok ibu-ibu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menangkap dan mengeroyok seorang pencuri sepeda motor. Sayangnya pelaku lainnya berhasil kabur sambil membawa motor curian. Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah warga berupaya menggagalkan dua pencuri sepeda motor yang kabur usai beraksi di Kampung Kalijambe, Tambun Selatan, Bekasi. Sejumlah mama dan warga lain menangkap dan mengeroyok salah satu pelaku hingga pelaku babak belur. Namun rekan pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor curian. Menurut pemilik motor, kedua pelaku beraksi saat lingkungan di rumah korban sedang sepi. Namun pemilik motor memergoki pelaku hingga pelaku panik dan melarikan diri. Salah satu pelaku terjatuh hingga jadi bulan-bulanan warga. Jadi ada dua orang di di depan rumah kayak lagi ngincer sesuatu gitu Bang. Terus akhirnya dia ngobrek-ngobrek motor gitu kan. Itu udah ngobrek motor ketahuan kepergok sama adik saya gitu kan. Akhirnya adik saya nyadar, motor saya dibawa, jadi dikejar lah sama dia tuh sampai di pinggir Kalimalang. Kronologisnya terjadi pencurian sepeda motor di Jalan Wareng, Labang Sari. Berawal dari warga yang kehilangan motor, kemudian mengejar pelaku. Pada saat mengejar pelaku, juga teman pelaku berpapasan dengan yang mengejar. Dan untuk pelaku sendiri berapa orang Dan? Pelaku diduga 2 orang. Untuk yang diamankan oleh warga itu Dan? Yang diamankan warga kendaraan pelaku, namun kendaraan korban berhasil dibawa pelaku yang kabur. Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kabur dan pelaku kini dalam pengejaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel serta barang bukti dari kepolisian. Agus langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di Rutan Kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal.
Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, tim pendamping Agus difabel tersangka pelecehan seksual mahasiswa di Mataram NTB keberatan Agus dijadikan tahanan rutan. Pendamping Agus khawatir hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Dua hal itu bisa dipilih gitu. Kalau misalnya tahanan rutan kemudian menjadi soal yang sangat substantif dalam hal ini, yang dapat nanti kemudian terblow up meledak menjadi isu hak asasi manusia gitu kan. Kenapa kemudian kita tidak memilih jenis penahanan yang lain seperti tahanan kota? Kalau misalnya tahanan kota masih ragu, tahanan rumah bagus ya. Sejauh ini ketika Polda NTB memberikan status tahanan rumah kepada Iwas, ya kami sangat mengapresiasi dan dia kooperatif kan? Ya kan, berdasarkan KUHP indikasinya seorang ini harus dilakukan penahanan ya kan, karena dia dikhawatirkan melarikan diri ya kan, kemudian merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif ya kan, itu indikator hukumnya gitu. Dan selama dia dilakukan penahanan rumah, Agus. Seorang polwan diduga menganiaya nenek berusia 66 tahun. Korban yang bekerja sebagai terapis itu mengalami kerusakan jaringan otak akibat aksi penganiayaan. Polisi apa ini? Polisi apa ini? Polisi apa ini? Polisi apa ini? Nenek Arnia kini harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas sehari-hari. Nenek 66 tahun ini didiagnosa mengalami kerusakan jaringan otak akibat benturan yang bisa memicu penyakit stroke. Nenek Arnia yang berprofesi sebagai terapis menjadi korban pemukulan polwan berpangkat Bribka pertengahan Desember 2024 lalu. Kasus pemukulan sudah dilaporkan ke polisi tetapi masih berstatus sebagai terlapor. Ada benturan benda di otak kiri karena yang di CT scan ini kepala kiri. Begitu. Yang di sensor atau yang di laser itu memang yang terlihat di kiri. Sementara polisi membantah lambatnya penanganan kasus pemukulan polwan tersebut karena ada perbedaan keterangan antara saksi dan korban. Penyidik pun masih mendalami kasus tersebut. Dan tentunya juga kepada pihak oknum Bribka RH tetap kita secara lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan kita tetap lakukan tindakan disiplin dan juga tindakan etik kepada yang bersangkutan. Dan sementara yang bersangkutan juga sudah kita pindahkan tempat tugasnya untuk kita laksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Keributan antara polwan dan nenek Arnia sempat direkam oleh suami korban dan video tersebut viral di media sosial. Bribka RH merebut telepon genggam milik anak korban hingga berujung pemukulan terhadap nenek Arnia. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.